Ya, hari ini kita masih seri khotbah tentang keluarga yang luar biasa. Seri 3, Aku dan Keluargaku. Khususnya seri 3, kita akan belajar dengan tema pria dalam keluarga. Jadi kita akan berbicara tentang pria yang ada dalam keluarga. Khususnya sang suami atau saudara, sang bapak. Saudara, saya percaya saudara, kalau pria dijamah oleh Tuhan, ya bapak atau suami dijamah oleh Tuhan akan punya dampak yang sangat besar sekali ya dalam suatu keluarga. Saudara yang menjadi pria, khususnya saudara jadi suami, jadi bapak, dengarkan baik-baik. Firman ini akan sangat memberkati setiap saudara yang dipakai Tuhan, jadi berkat luar biasa bagi keluarga. Saudara yang masih mungkin remaja, saudara yang muda, saudara dengarkan sebagai pelajaran kelak. Kalau sudah menikah, saudara bisa menjadi ayah atau suami yang luar biasa dipakai Tuhan. Saudara yang mungkin pemudi, saudara juga tangkap bisa dipakai menjadi pedoman juga. Cari suami yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara akan bangun rumah tangga yang luar biasa. Saudara, untuk istri tangkap sungguh-sungguh juga. Tujuannya bukan untuk senjata, untuk mengatakan suami, tapi untuk mendukung. Saudara bisa tahu ya tugas suami apa yang harus dilakukan. Saudara jadi penolong yang sepadan. Jadi kita akan bicara sekali lagi pria dalam keluarga. Saudara, yang pertama kita akan tangkap pria punya peran yang sangat vital dalam keluarga. Saya ulangi sekali lagi, yang namanya pria, saudara, suami, ayah punya peran yang sangat vital dalam keluarga lebih daripada yang lain. Efesus 5 ayat 22 dan 23. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudara, ya mungkin ibu-ibu atau istri-istri tanya, ini katanya firman untuk bapak kok yang disebut ayatnya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tujuannya firman Tuhan ini ingin menyadarkan saudara. Iya, jadi jangan pakai ayat ini buat senjata. Sebab kadang-kadang suami saudara pakai senjata untuk istri. Kalau sudah ada masalah, ada sesuatu, pasti istri tunduk, istri tunduk, istri tunduk. Ini ayat untuk istri, bukan untuk bapak, pakai untuk senjata. Saudara, sekarang saudara jangan lupa ayat berikutnya 23. Karena suami adalah kepala istri. Dikatakan kenapa istri tunduk? Suami itu kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya, jadi digambarkan suami dan istri seperti Kristus kepada jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, saudara. Kalau saudara bisa pelajari ayat-ayat ini, saudara bisa dapat satu pelajaran. Yang pertama, memang suami diberi posisi yang luar biasa oleh Tuhan. Tapi posisi itu bukan untuk sewenang-wenang. Posisi ini justru berbicara tentang tanggung jawab. Dikatakan suami adalah kepala. Artinya punya dampak yang luar biasa. Kalau manusia tangannya putus masih hidup, saudara. Ya, kakinya putus masih hidup, saudara. Telinganya putus masih hidup, saudara. Matanya saja putus masih hidup. Tapi kalau kepalanya yang putus ya sudah habis, saudara. Suami itu kepala. Jadi digambarkan sama dalam keluarga. Suaminya hancur, wah itu dampaknya fatal sekali. Pengaruhnya luar biasa sekali, saudara. Iya, jadi ya para suami, para bapak atau ayah, ingat ya kita punya dampak yang sangat besar. Diberi kedudukan yang luar biasa, posisi yang luar biasa, tapi tanggung jawabnya luar biasa. Karena sebetulnya sangat dipengaruhi oleh seorang suami atau oleh seorang ayah. Keadaan dalam rumah tangga, kepalanya hancur, yang lainnya akan sulit sekali, saudara. Ya, saya percaya itu harus diketahui, saudara. Maka saya doakan sekali lagi semua suami-suami, saudara, ya saudara tangkap posisi saudara sangat menentukan keadaan keluarga
keluarga, saudara. Itu penting sekali. Saya doakan boleh menjadi suami atau ayah yang sungguh-sungguh pas sesuai firman Tuhan, saudara. Ya, satu peranan kepala keluarga yang penting adalah jadi imam ya dalam keluarga. Salah satu yang penting sekali atau salah satu yang terpenting, suami itu harus menjadi suami itu harus menjadi imam. Kepala itu menjadi imam bagi keluarganya, dalam keluarganya. Saudara, tugas imam itu ialah mempersembahkan korban. Artinya datang pada Tuhan, mempersembahkan korban. Untuk apa? Keluarganya. Mempersembahkan korban, datang pada Tuhan, nyembah pada Tuhan, cari Tuhan. Oh, persembahkan, bawa saudara, ya, keluarganya persembahkan korban. Lalu apa? Mengadakan doa syafaat, doakan keluarganya. Tugas imam, doakan ya. Oh, ya, jemaatnya atau suami, doakan, syafaatkan istri, anak-anaknya, dan memberi berkat. Jadi berkat, memberkati keluarganya, memberkati istri dan anak-anaknya. Jadi sekali lagi yang menjadi kepala bukannya bicara tentang kedudukan, tapi tugas, tanggung jawab seperti seorang imam dikatakan tadi yang bawa korban ya pada Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam keluarganya, lalu mendoakan, berjuang untuk keluarganya, saudara. Bahkan jadi berkat, memberikan saudara nafkah, memberikan arahan, jadi berkat bagi keluarganya. Kita bisa belajar sedikit tentang Ayub, saudara. Ayub 1 ayat 5 dikatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, maksudnya setelah anak-anaknya pestanya berlalu, Ayub memanggil mereka dan mengkuduskan mereka. Jadi seperti seorang imam, anak-anaknya diperhatikan terus. Kalau sampai dia dengar anak-anaknya mengadakan pesta, dia kuduskan. Ya, supaya kalau sampai anak-anaknya salah, pesta pora yang tidak kudus, yang cemar, anak-anaknya bisa dikuduskan lagi. Saudara, dikatakan ya keesok harinya pagi-pagi bangun Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran. Saudara, korban bakaran itu bicara, saudara, minta pengampunan pada Tuhan. Kalau ada yang tidak baik, itu korban bakaran. Ada binatang yang dikorbankan, ada binatang yang disembelih, saudara. Ya, jadi korban sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub apa? Senantiasa. Jadi sekali lagi saja saudara tangkap gambaran ini. Terus setiap kali, hampir setiap hari kalau dia lihat anak-anaknya mengadakan pesta pora, maka dikatakan dia berjuang untuk menguduskan. Anak-anaknya dipanggil, dikuduskan saudara, supaya tidak cemar saudara. Bahkan dia datang pada Tuhan, saudara, dikatakan mempersembahkan korban bakaran. Kalau ada dosanya, kalau zaman perjanjian lama, maka ya dosanya, ya hukumannya dikenakan pada binatang itu, saudara. Sebab dikatakan kalau anak-anaknya sudah berbuat dosa, supaya masih bisa dapat pengampunan. Lalu jangan lupa dia lakukan senantiasa. Dia lakukan senantiasa. Saudara, bukan pernah, bukan sering, tapi senantiasa. Tidak lupa-lupanya, saudara. Padahal kalau kita bisa belajar di Alkitab, saudara, Ayub itu orang yang kaya, orang yang pasti sangat sibuk karena dia harus mengurusi banyak sekali. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Saya lihat dia saleh, dia jujur. Ia apa? Takut akan Allah. Dia sendiri takut Allah dan apa? Menjauhi kejahatan. Dia sendiri sudah sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dia adalah orang yang dikatakan takut Allah, jauhi kejahatan, saudara. Ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki
dan 3 anak perempuan. Jadi dia senantiasa berusaha mengkuduskan anaknya ini, mempersembahkan korban pada Tuhan untuk setiap anaknya. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Lalu dikatakan ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Kalau zaman dulu orang punya 7, saudara. Jadi 1.000 ekor kambing domba itu luar biasa. Ditambah lagi, saudara, 3.000 ekor unta. Tambah lagi, saudara. Nggak tahu ada enggak saudara yang punya unta sampai 3.000, saudara. Tapi ini luar biasa. Tambah lagi, saudara, 500 pasang lembu, saudara. Jadi bukan 500 lembu ya, saudara. 500 pasang lembu sama dengan 1.000, saudara. Tambah lagi 500 keledai betina, saudara. Saya masih mikir kenapa kok ditulis aja betina, saudara. Nanti saya mau pelajari. Tapi saudara, ini luar biasa. Tambah lagi dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Dikatakan itu luar biasa. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara bisa bayangkan orang yang punya kekayaan seperti itu, punya peternakan sebanyak itu, saudara, anaknya juga banyak, kekayaannya luar biasa, sudah pasti harusnya super sibuk, saudara. Terus dia berjuang, tapi sekali lagi dia tidak pernah lupa tanggung jawabnya untuk keluarga. Dia tidak pernah lupa bertindak sebagai seorang imam untuk istri, untuk anak-anaknya. Supaya anak-anaknya terus dibawa pada Tuhan. Supaya anak-anaknya terus dapat belas kasihan dan tuntunan Tuhan. Nah, itu luar biasa. Dan saudara lihat sekarang akibatnya apa? Ayub 1 ayat 9 dan 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia. Jadi saudara bisa dilihat sini waktu Tuhan membanggakan Ayub kepada iblis ini. Iblis bilang engkau yang buat pagar lili dia. Artinya dilindungi. Dia ada pagar yang melindungi dia. Dan rumahnya serta segala miliknya, dirinya Ayub dipagari, rumahnya dan semua isinya, termasuk tadi anak, termasuk saudara, ya ternaknya, kekayaannya, termasuk budak-budaknya, ada pagar perlindungan Tuhan. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Selain dilindungi, diberkati. Sehingga tambah lagi. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara lihat, seorang suami, seorang ayah yang bertindak jadi imam bagi keluarganya. Maka dikatakan hidupnya dipagari oleh Tuhan. Keluarganya dipagari oleh Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Bukan hanya dipagari, dijagai. Karena dia takut akan Tuhan. Cari Tuhan. Percaya Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tapi diberkati. Sehingga terus bertambah. Sampai tadi kita baca. Sampai menjadi orang terkaya di sebelah timur. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Tapi mungkin ada saudara yang berkata, tapi setelah itu Ayub kan mengalami, karena Tuhan izinkan Ayub diuji, mengalami anaknya, ya habis semua, ternaknya habis semua, ditinggalkan oleh istri, saudara, dan banyak hartanya, semuanya ludes, saudara. Orang kadang-kadang takut, nggak tahu saudara yang sedang dengarkan juga, ya kasih nama Ayub ada yang takut, saudara. Jadi seperti Ayub ada yang takut, saudara. Dengar, orang yang takut akan Tuhan tidak akan dirugikan oleh Tuhan, justru mendapat kasih karunia yang sangat melimpah daripada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Nah, saudara, banyak peneliti, saudara, ya meneliti dan menafsirkan Ayub mengalami seperti itu yang dianggap orang musibah besar. Saudara, itu berapa lama? Dikatakan ya habisnya saja sekejap, saudara. Itu dalam 1-2 hari. Itu sekejap. Lalu sakit setelah itu.
Ya sakit makin parah. Berapa lama? Oh temannya datang, dia ngomel. Ya banyak penafsir menafsirkan itu hanya sekitar 6 bulan sampai 12 bulan paling lama. Saudara, jadi dia sungguh-sungguh jadi imam bagi keluarganya. Takut akan Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Tapi juga sempat Tuhan uji, benar gak? Tetap takut akan Tuhan. Saat diuji, lulus ujian atau tidak? Seperti Abraham. Tapi saudara sudah baca setelah dia ya terus akhirnya setia pada Tuhan dipulihkan. Ya, kalau saudara pelajari, saudara 2 kali lipat, saudara berlipat-lipat ganda, semua dipulihkan secara luar biasa. Anak-anaknya dipulihkan sampai di keadaan sekarang ini. Oh anak-anak wanitanya cantik-cantik, nggak ada secantik dia. Anak pria luar biasa. Lalu juga kambing, domba, lembu berlipat-lipat, saudara. Setelah berlipat-lipat, ya kan bagi saya yang lebih luar biasa, saudara. Setelah itu dia diberi umur panjang untuk menikmati kebahagiaan. Ayub 42 ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup. Berapa saudara? 140 tahun lamanya. Jadi setelah lulus ujian, dia dipulihkan, dia dilipat gandakan, dia diberkati luar biasa, saudara. Ya, jadi umurnya panjang dan bahagia. Masih ya hidup, masih bisa menikmati 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Bisa lihat jadi apa ya? Anak, cucu, lalu apa ya? Cicit bawahnya lagi atau apa gitu. Terus ya maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Luar biasa. Jadi sekali lagi saudara belajar jadi imam. Saya ajak setiap kita semua belajar jadi imam bagi keluarga. Bilangan 18 ayat 7a dikatakan, tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenan ya dengan misbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir, dan kamu harus mengerjakannya. Jadi dikatakan saat itu kepada Harun, kamu harus memegang jabatan imam. Seperti sekarang dikatakan dalam perjanjian baru, hei ya suami-suami, kamu kepala ya yang bertindak melakukan jabatan iman. Bukan hanya jabatannya, saudara, sebagai kepala, bukan jabatan sebagai iman. Kamu harus mengerjakannya, melakukan sungguh-sungguh, dikerjakan. Bukan hanya, oh aku kepala rumah tangga, aku yang punya hak. Bukan hanya itu, saudara, mengerjakan amanatnya, tanggung jawabnya. Saudara baca saja di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi sekali lagi ini bicara sama, bukan hanya Harun, tapi setiap kita, apalagi laki-laki, saudara, itu ya imam-imam. Ya, berikutnya kita akan belajar 3 peran imam dalam keluarga. Ya, 3 peran iman itu apa saja? Yang pertama, menjaga api roh tetap menyala dalam keluarga. Artinya api Roh Kudus tetap menyala dalam rumah tangganya, keluarganya. Imamat 6 ayat 12-13. Api yang datang itu harus dijaga. Keluarga kita harus dijaga oleh suami, oleh ayah, oleh saya, harus dijaga. Supaya apa? Terus menyala. Jangan sampai padam. Supaya apa? Terus menyala, saudara. Api Roh Kudus, api kebahagiaan, api kasih, api sukacita, api rohani, api pertumbuhan, api belas kasihan pada jiwa-jiwa, api ya harus dipakai Tuhan jadi berkat. Terus saudara menyala. Jangan ya biarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu. Jadi ada sengaja ya suatu lagi dikorbankan supaya jaga di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya. Seperti Ayub tadi berani persembahkan korban, berani korbankan
ya kambing dombanya, berani korbankan waktunya, berani banyak saudara lakukan. Untuk itu saudara mengatur korban ke atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan supaya mendatangkan keselamatan. Saudara harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Diulangi lagi saudara, diulangi lagi saudara. Jadi hari ini juga sama, firman Tuhan sedang berbicara pada kita, saudara, seperti tadi, senantiasa ayo melakukan seperti itu. Imam juga sama. Sekarang juga ada pesannya, terus saudara, jaga terus api kasih, ya, api rohani, api belas kasihan, api kekudusan saudara, api kesatuan saudara, jangan sampai padam. Terus dijaga saudara, korbankan, persembahkan banyak hal. Di sini menaruh kayu, di sini mengatur korban bakaran, waktu saudara, perasaan saudara, dana saudara, segala sesuatunya supaya api dalam keluarga kita, dalam keluarga saudara tetap menyala. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekarang saya ajak saudara coba uji diri. Bagaimana dengan keluarga saudara? Untuk khususnya saudara, untuk khususnya suami dan ayah, saudara, kita punya tanggung jawab besar. Tidak boleh sampai padam. Yang diberi tugas adalah imam, yang diberi tugas adalah suami, yang diberi tugas utama adalah sang ayah. Saudara, punya dampak api di bait Allah, saudara, padam atau tidak, punya dampak, saudara. Bisa baca dengan Yosua. Yosua itu luar biasa saudara, sampai lanjut umurnya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika engkau anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, ya pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang bertanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Sekarang saudara perhatikan, tetapi aku dan seisi rumahku. Dia tidak berkata aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia terus, ini diucapkan Yosua pada waktu lanjut umurnya, pada waktu sudah tua, sebagai pesan kepada bangsa Israel. Ya, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Api ibadah terus sampai masa tuanya, sampai lanjut umurnya, karena dijaga, karena dijaga, saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, sebagai imam kita harus mengaturnya, saudara. Sekarang yang kedua, saudara, menguatkan hati keluarga. Kalau tadi apinya menyala, sekarang menguatkan hati keluarga. Dalam kehidupan selalu ada tantangan, selalu ada masalah. Mungkin saat ini dalam hidupmu sendiri, dalam rumah tanggamu juga sedang menghadapi badai, saudara. Tapi dikatakan tugas kedua yang terpenting untuk seorang imam, seorang suami, seorang ayah adalah menguatkan hati keluarganya. Jangan sampai keluarganya goyah, jangan sampai goyah, saudara. Ulangan 20 ayat 2-4 dikatakan, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarkan, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Lalu saudara perhatikan apa yang dia katakan, janganlah lemah hatimu, jangan lemah. Suami harus katakan pada istrinya, jangan lemah hatimu. Saat ya istri sedang menghadapi pertempuran, sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi masalah, katakan jangan lemah hatimu. Jangan takut, ya dikuasai ketakutan. Oh, karena mungkin COVID, karena mungkin ekonomi. Jangan takut, janganlah gentar, janganlah gemetar. Ya karena mereka. Jadi kalau saudara perhatian ini diulang dengan berbagai ya perkataan bahasa, tujuannya jangan sampai goyah, saudara. Ya tujuannya supaya mereka tetap kuat. Jangan lemah hatimu, jangan takut, janganlah gentar,
janganlah gemetar gitu saudara. Ya karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, menyertai kamu untuk berperang ya bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jangan takut, sebab Tuhan Allah dia berjalan menyertai kita, menyertai keluarga kita, menyertai engkau istriku, menyertai engkau anak-anakku. Jangan takut, Tuhan Allah dia berjalan menyertai kamu, menyertai kita semua. Oh saudara, berperang untuk kita. Untuk apa? Berikan kemenangan. Tuhan akan berikan kemenangan. Tuhan akan berikan kemenangan. Tuhan akan berikan keberhasilan. Tuhan akan berikan pertolongan. Tuhan akan berikan kemuliaan. Nah, harus seperti itu saudara. Suami itu suami yang menguatkan, membangun iman. Harus positif, harus yakin, harus takut dan percaya akan Tuhan. Itu suami. Suami nggak boleh jadi kepala lemah, jadi kepala dikit-dikit takut, jadi kepala dikit-dikit sudah pikirnya negatif, jadi kepala rumah tangga sudah gentar, mudah gentar. Kalau dirinya sendiri aja gentar, mudah lemah, dikit-dikit lemah, bagaimana bisa jadi imam yang menguatkan keluarganya, menguatkan istrinya, menguatkan anak-anaknya, menguatkan seluruh keluarganya. Jadi saja juga suami diri sendiri jadilah kuat saudara. Lalu setelah itu ya punya tugas seperti seorang imam menguatkan keluarganya. Saudara bisa lihat juga penting sekali orang itu menghadapi segala tantangan. 12 pengintai diutus saudara. 10 pengintai bukan menguatkan rakyat, melemahkan rakyat. Karena memang dia sendiri ya sedang lemah, ketakutan. Masuk di sana yang dilihat raksasa, masuk di sana pikirannya negatif terus. Pulang ceritanya laporan negatif yang dikeluarkan dari mulutnya negatif. Membuat rakyat lemah, membuat bangsa itu lemah, membuat bangsa itu mengeluh dengan Tuhan, buat bangsa itu berontak pada Tuhan. Oh akhirnya 10 pengintai tidak masuk tanah perjanjian, nggak bisa dapatkan berkat yang disediakan Tuhan. Bahkan semua yang dipengaruhi rusak semua. Hanya semua yang dipengaruhi tidak bisa dapat juga masuk. Malah merusak. Suami juga sama. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kuat, engkau malah mengatakan yang terus negatif, lemah, merusak seluruh keluarga. Saudara, jadilah seperti Yosua dan Kaleb. Tetap menguatkan bangsa itu. Ya, menguatkan bangsa itu, menguatkan bangsa itu. Jangan takut. Ya, Tuhan menyertai kita. Kita bukan ditelan oleh ya raksasa. Kita telan raksasa. Kita pasti masuk. Tuhan menyertai kita. Tuhan yang berjanji, genapi janji. Nah, itu luar biasa. Saya juga tidak tahu keadaan keluarga saudara masing-masing. Tapi sekali lagi, yang kedua sebagai imam adalah saudara menguatkan, dan menguatkan. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Yang pertama api Roh Kudus ya, api dari Tuhan saudara. Yang kedua menguatkan. Yang ketiga mendengar ya dan membantu mengambil keputusan. Saudara ingat dulu, mendengar. Sediakan waktu untuk mendengar. Saya ulangi ya. Sediakan waktu untuk mendengar. Jangan merasa sibuk, bosan untuk mendengar. Kedua, bantu. Jangan hanya dengar-dengar saja, tapi diam terus. Bantu. Bantu istri, bantu anak, saudara. Bantu dalam banyak hal. Ya khususnya ambil keputusan. Berikan arah pada dia. Berikan instruksi. Seorang pemimpin harus berani memberikan arah. Ambil keputusan, saudara. Sekalipun ambil keputusan itu kadang-kadang ada risiko. Nanti kalau salah, tapi tetap saja. Maka jadilah suami, jadilah ayah yang takut akan Tuhan, yang melekat pada Tuhan. Hikmat Tuhan akan menyertainya. Tepuk tangannya lebih meriah. Ulangan 17 ayat 8-9. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi, saudara, menghadap ke tempat yang
dipilih Tuhan Allahmu, haruslah engkau pergi kepada saudara imam-imam, ya, orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta keputusan, maksudnya petunjuk yang bisa jadi keputusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Ini bicara untuk rakyat, ini bicara untuk anak, ini bicara untuk istri. Kalau ada sesuatu yang sedang menghadapi engkau, masalah tentang itu dan itu, sampai engkau bingung, sampai engkau takut, harusnya gimana? Oh saudara, datanglah pada imam, dikatakan. Datanglah pada hakim, suami, imam. Suami harus menjadi ya seorang di keluarganya seperti imam, tempat istri dan anak bisa minta arahan, bisa ya konseling, bisa minta petunjuk, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, sediakan waktu. Saya cerita ya, sediakan waktu itu penting loh, saudara ya. Sediakan waktu kelihatannya nggak penting, tapi penting. Kalau dulu kita pernah belajar tentang ya kekuatan, kelemahan, ya pria dan wanita katanya gitu. Kalau nggak salah ya disebutkan wanita itu ngomongnya berkali-kali lipat daripada pria gitu, saudara. Kelemahannya wanita itu mulutnya katanya gitu, saudara. Kelemahan pria itu apa katanya? Perutnya. Pokok istri-istri ingat ya, kalau pria itu jangan suka telat makan itu. Dia bisa sukut-sukut, dia bisa marah. Tapi kalau suami, saudara ingat ya, istri itu mulutnya. Harus kadang-kadang suami kasih ini loh, telinganya jadi cantelan panci itu loh, untuk mendengar. Katanya istri mendengar saja kadang-kadang sudah sebagian besar sudah lega, sudah bisa keluar. Dengarkan, ada tempat untuk mengadu, ada tempat untuk ya menceritakannya, ada tempat untuk diajak sharing, saudara. Sediakan waktu, saudara. Ya, lalu ya sungguh-sungguh berusaha membantu, saudara. Yang bisa dibantu, saudara. Lalu juga sungguh-sungguh mau memberi arahan, saudara. Sungguh-sungguh mau memberikan petunjuk, keputusan. Sekali lagi, kadang-kadang keputusan itu bisa benar, bisa salah, saudara. Semua keputusan itu ada risikonya. Tapi saya akan berkata pada suami, kepada ayah. Seorang suami, seorang ayah harus mau mendengar, harus mau berusaha membantu, ambil keputusan. Saudara, ambil ya instruksi, saudara. Ya, saya percaya itu dibutuhkan. Kalau enggak pernah bisa ada langkah. Akhirnya istri nanti bisa konselingnya dengan orang lain. Anak-anak nanti carinya orang lain, saudara, yang belum tentu benar. Kalau istri dan anak bisa cari suami, cari ayahnya, itu tempat yang paling aman bagi keluarga. Ada tempat yang bisa diharapkan, ada tempat yang bisa dituju, jadi tempat jujukan. Ada tempat yang sungguh-sungguh berjuang membantu kita, ada tempat yang memberikan arah. Itu penting. Ya, jangan sampai jadi kepala, jadi pemimpin gak berani ambil keputusan. Akhirnya istrinya ambil keputusan, istrinya ambil keputusan. Jangan jadi suami gak mau menghadapi risiko, ditagih utang, istrinya singkon matu gitu, saudara. Yang menghadapi wah tukang apa namanya itu ya, debt collector gitu, saudara. Suaminya malah sembunyi. Jangan. Seorang suami berani menghadapi. Saya percaya itu satu yang penting luar biasa. Saya juga berusaha, saudara, dalam hidup saya juga berusaha. Ya satu cerita dengar ya, saudara. Semua anak saya itu suka cari saya untuk sudah cerita macam-macam, saudara. Apalagi istri, saudara. Apalagi pandemi seperti ini, saudara. Enggak pergi kemana-mana. Saya tambahi, saudara. Apalagi ini lebaran, pembantunya enggak ada semua. Satu-satunya saya ngomong kan dengan suami, tahu, saudara. Sudah. Jadi saya kadang-kadang sedang persiapan untuk kerja. Kalau dia sudah ngomong, saya taruh dulu. Saya dengar aja. Tak dengar kewes seneng kok, saudara. Loh betul, saudara. Dengarkan. Anak juga sama. Saya kalau ngobrol dengan itu Jonathan itu bisa sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi saya sering cerita. Ya, dengan Maria juga sama, saudara. Dengan semua kadang-kadang kalau ketemu David juga, saudara. Nah, itu luar biasa, ada dampak.
Dan bukan hanya itu saudara, berusaha membantu, berusaha menolong, ambil keputusan. Saya beri contoh ya, ini sekalian saudara bisa mengerti suka dukanya jadi gembala sidang. Termasuk isi gembala sidang. Satu hari istri saya itu mengadu pada saya, Pak, ya saya itu dicurigai jemaat. Katanya saya pakai cincin pemberian jemaat. Jadi ada jemaat kasih cincin gitu saudara. Lalu saudara lihat suami istri saya pakai cincin, dia curiga. Ini cincinku itu. Tak persembahkan untuk gereja kok dipakai bu baja gitu saudara. Dia nangis. Saya cerita enggak usah nangis, enggak apa-apa. Namanya orang banyak dan kamu enggak langsung dilihat kok dari jauh kok. Ketok kok podo mbek tekku gitu saudara. Ya enggak usah masuk hati. Yang penting jujur. Yang penting sungguh-sungguh Tuhan tahu. Lah sekalian saya ajak saudara ngerti juga semuanya. Kalau kadang-kadang sempat ada berita seperti itu, saudara dengar. Istri saya, Bu Baca itu kalau memberi untuk Tuhan, saya yakin hampir orang banyak nggak bisa sama seperti dia. Kalau kita memberi, dia pun lebih berani dari saya. Saudara dengar semua. Saudara, waktu saya dipanggil jadi pengusaha, tinggalkan perusahaan, tidak semua istri boleh. Saudara, waktu pembangunan masih ingat semua. Saudara, perhiasan dijual. Ya saudara, sampai cincin kawin ikut dijual. Saudara, lalu tabungan dikeluarkan semua. Saudara, lalu punya mobil dijual. Saudara, semuanya. Jadi salah kalau ada orang ya punya prediksi ada persembahan jemaat dipakai istri saya ingin jelaskan juga salah. Ini membantu, tapi membantu yang benar saudara. Bila yang benar saudara. Ya kadang-kadang itu. Sebab kalau dia enggak punya jalan keluar, enggak ada penghiburan, sambil usaha sudah enggak usah bingung. Itu satu. Kedua, kalau dengan anak saya banyak, saudara Jonathan misalnya, itu saudara. Dia untuk memutuskan hidupnya itu enggak mudah. Waktu dia SMA mau lulus, ya saya tahu dia ini nasir Allah. Hasilnya saya bernasar. Ini panggilannya sudah jelas untuk jadi hamba Tuhan. Tapi sulit dia. Ya saya tidak paksa dia, tapi saya dekati dengan dia. Saya berikan gambaran, papa saja sudah jadi pengusaha, sudah maju pabriknya, sudah jadi pengusaha yang berhasil, berani tinggalkan waktu dipanggil Tuhan kok. Kamu sekolah umum, nanti setelah selesai baru berjuang supaya jadi pengusaha yang berhasil, supaya sukses. Dan belum tentu sukses. Papa sudah sukses saja berani tok. Karena dipanggil Tuhan. Kalau tidak dipanggil, saudara jangan ikut-ikut saudara. Tidak semua dipanggil. Tapi saya, ya Jonathan, Pak Jo itu memang ada panggilan. Nah, banyak bisa punya arah hidup. Sampai sekarang saudara. Karena dia panggilannya sama dengan saya. Selalu banyak tanya tentang ini, macam-macam saudara. Ya karena untuk terus bertumbuhnya, dia waktu pertama kali pulang, saya kirim ke Jogja, itu tidak mudah. Umurnya baru 19 lebih, jadi gembala sidang. Jemaatnya ada yang umurnya 50, ada yang 40, ada yang 60. Kalau sudah tanya tentang keluarga, dia sulit sekali. Langsung tanya saya, cari saya beri arah, jadi jalan. Semua anak lah, ya baik itu tentang arah hidup, apalagi kalau anak-anak sedang mengalami badai dalam kehidupan, saudara, itu juga sama, saudara. Waktu menghadapi badai, saya akan berusaha, saudara, dampingi. Saya akan berusaha terus, saudara, memberi kekuatan. Saya akan terus berusaha mengarahkan. Kamu harus gini, kamu harus gini. Bahkan saya, ya selalu terus berjanji, apapun yang kau alami, aku tetap akan bersamamu. Apapun yang terjadi, jangan takut. Papa tetap akan menyertai. Itu bisa jadi penghiburan. Itu bisa jadi kekuatan. Itu bisa jadi apa? Direksi arah. Dan saya rasa bagus. Jadi sajak setiap saudara belajar seperti itu saudara. Ya, tadi api dijaga saudara. Lalu juga dikatakan kuatkan yang lemah saudara. Dan yang terakhir belajar mendengar, membantu, ya ambil keputusan. Saya percaya itu sesuatu yang penting
Itu sesuatu yang luar biasa. Ya, saya tutup dengan satu singkat saja. Semua hanya bisa dilakukan oleh suami. Semua firman ini hanya bisa dilakukan oleh ayah. Kalau jadi ayah yang takut akan Tuhan. Jadi ayah yang berjalan dengan pertolongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus nggak bisa lah. Jadi ayah yang melakukan firman Tuhan dengan benar seperti ini nggak bisa. Saya nggak punya waktu, tapi saya ingin ingatkan, ini tahun Roh Kudus. Saatnya semua, baik anak, baik istri, apalagi suami, kamu harus sungguh-sungguh, ya, terima Roh Kudus, ya, terus bangun hubungan yang dekat dengan Roh Kudus, minta Roh Kudus sungguh-sungguh memimpin saudara. Dia itu penolong, dia itu pengajar kita, dia yang memberi kekuatan, dia yang saudara memberikan kemenangan, dia yang melakukan mujizat, dia yang membuat yang gagah jadi berhasil. Yosua gagah jadi berhasil. Semuanya seperti itu saudara. Daud yang diabaikan jadi berhasil. Ya, murid-murid yang gagah jadi berhasil. Karena satu, Roh Kudus. Kayak itu. Ya, untuk semuanya, baik sebagai anak, baik sebagai istri, apalagi orang tua. Ya, Roh Kudus. Ya, kapan saya akan ngajar secara khusus Roh Kudus? Tapi hari ini untuk suami, dengar. Saudara, kita dipanggil jadi kepala, tugas seperti imam, saudara, bawa keluarga kita kepada Tuhan. Yang kalau dibuat singkat, saudara, bertanggung jawab buat keluarga pada Tuhan. Saja kita akan pujikan, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi ya kami semua. Kita akan pujikan bersama-sama. Saja setiap saudara pakai lagu ini sungguh-sungguh ucapkan pada Tuhan. Menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang. Katakan pada Tuhan, kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Di dalam-Mu saja ada kasih yang sejati. Kami bawa seisi rumah keluarga untuk sujud, untuk menyembah-Mu Tuhan. Sujud menyembah-Mu. Katakan pada Tuhan, Tuhan, doakan saudara, berkati, lindungi, jagai seluruh isi rumahku Tuhan. Jagaiku dan seisi rumahku. Ambil komitmen saudara sampai akhir hidupku, seluruh keluargaku, kami hanya melayani Engkau, ikut Engkau Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadikan keluarga Allah. Sekali lagi kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku.
tuntunlah, bahkan pakailah seluruh keluargaku Tuhan. sampai akhir hidupku. Ini komitmen kami, ini janji, ini keputusan kami Tuhan. Selalu setia kepadamu Tuhan. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Aku bahagia jadi keluargamu Tuhan. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi katakan, aku bahagia jadi keluargamu Tuhan. Ku bahagia jadi keluarga Allah. PW dan musik tetap pujikan dengan lembut. Semua datang pada Tuhan saudara. Semua datang di hadirat Tuhan, menghadap Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Oh Tuhan, menikmati kasih-Mu. Hanya dalam-Mu Tuhan ada kasih yang sejati, ada kasih agape, ada kasih tanpa syarat Tuhan. Oh kami bawa seluruh keluarga kami Tuhan. Aku bawa Tuhan untuk sujud menyembah-Mu, untuk beribadah padamu Tuhan, untuk menghormati Engkau Tuhan. Oh ini keluarga kami semua Tuhan. Oh Engkau yang memberkati, Engkau yang melindunginya, Engkau yang menjagainya, Engkau yang menuntun seluruh keluarga kami Tuhan. Bahkan Engkau yang pakai seluruh keluarga kami untuk rencanamu yang mulia. Oh sehingga menjadi keluarga yang sakinah glory, keluarga yang berkenan di hadirat-Mu, keluarga yang berguna bagi kerajaan-Mu. Sampai akhir hidup kami, sampai akhir setiap kami mau setia kepadamu, setia mengikuti Engkau, setia ibadah, setia melayani Tuhan. Di dalam-Mu kami bahagia, di dalam-Mu kami mengucap syukur, di dalam-Mu Tuhan sungguh-sungguh kami beruntung. Katakan suatu pada Tuhan cerah, katakan suatu pada Tuhan cerah. Saya percaya ini saat yang tepat sekali. Bawa saudara semua pada Tuhan. Saudara yang belum pernah ikut Tuhan Yesus, ambillah keputusan saudara. Di dalam Tuhan ada kasih yang sejati. Oh kalau kau cari kasih, oh di dalam Tuhan ada perlindungan, ada tuntunan, ada pertolongan, bahkan karya Tuhan yang nyata. Dia segalanya bagi setiap kita saudara. Komitmen datang pada Tuhan saudara. Katakan Tuhan Yesus, oh terima aku menjadi umat-Mu. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku juga. Tuhan bakal jadikan aku anak-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Roh-Mu tinggal dalam hatiku. Oh terus menyertai aku, menuntun aku. Aku percaya Tuhan Yesus Kau mengampuni, Engkau menyelamatkan aku. Jaminan keselamatan sudah ada. Bahkan Tuhan kami juga bawa seluruh keluarga kami. Karena firman berkata satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarganya diselamatkan. Semua berdoa saudara, semua doa pada Tuhan. Saudara yang sudah ikut Tuhan, saudara datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bawa seluruh keluarga, ambil komitmen Tuhan. Aku mau datang padamu, aku mau menyembah Engkau. Di dalam-Mu, dalam hadirat-Mu ada kasih yang sejati. Oh Tuhan ada karya, ada tuntunan, ada petunjuk. Tuhan ada mujizat, oh ada jalan keluar, ada kebahagiaan, ada kemenangan dan kemenangan. Datang pada Tuhan saudara, datang. Kalau ada saudara yang keluarga besarmu belum diselamatkan, siapa akan pada Tuhan? Tuhan aku bawa keluargaku, aku terima dengan iman. Seluruh keluargaku diselamatkan, seluruh keluargaku diselamatkan. Bagimu Tuhan tidak ada yang sulit. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, tidak ada yang sulit. Engkau bisa, pasti bisa diselamatkan. Pakai hidupku untuk menjadi terang bagi keluargaku. Pakai hidupku untuk membawa keselamatan. Oh pakai hidupku untuk tabur kasih-Mu bagi keluargaku.
Bahkan Tuhan pakai keluargaku semuanya. Sungguh-sungguh Tuhan, jadi terang oleh hidup kami, keluarga kami. Tuhan, nama-Mu dipermuliakan oleh keluarga kami. Tuhan, orang lihat, banyak orang datang, banyak orang bisa diselamatkan. Terus saudara doa pada Tuhan, terus doa pada Tuhan. Saat ini saya mau doa, khusus untuk suami-suami, dimanapun kau berada, angkat tanganmu, hai suami-suami, angkat tanganmu, hai ayah-ayah, datang pada Tuhan, buka hatimu, tanggapi firman Tuhan. Kalau saudara selama ini belum melakukan firman Tuhan seperti yang didengarkan, saat ini berkata pada Tuhan, ampuni Tuhan, aku belum lakukan sesuai dengan rencana-Mu. Aku diangkat jadi kepala, menjalankan tugas seperti seorang imam. Apa yang saudara lalai akui pada Tuhan. Apalagi kalau saudara menyimpang, apalagi kalau saudara jauh dari Tuhan, kembali pada Tuhan. Suami-suami, takutlah akan Tuhan. Ayah-ayah, takutlah akan Tuhan. Taat akan Tuhan. Ikuti Tuhan sungguh-sungguh. Bangun keluargamu dengan pertolongan Roh Kudus. Lakukan tugasmu dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membuat berhasil. Roh Kudus yang memberikan pertolongan. Tuhan, kau dengarkan setiap doa para suami, para ayah, bapak, orang tua. Tuhan, ampuni segala kesalahan. Tuhan, meteraikanlah keputusan-keputusan yang diambil. Tuhan, lihatlah hati yang hancur. Tuhan, lihatlah air mata yang menetes. Tuhan, Kau menyertai. Roh Kudus, Engkau yang beri tuntunan. Roh Kudus, Engkau yang memberikan hati yang baru. Engkau yang memberikan roh yang baru. Engkau berikan hati yang taat. Engkau berikan hati yang lembut. Engkau berikan hati yang diarahkan akan Tuhan. Roh Kudus, Engkau bangun hari ini suami yang berhasil di dalam Tuhan, orang tua, bapak yang berhasil di dalam Tuhan. Kau urapi Tuhan, Kau pakai Tuhan jadi berkat. Hamba-Mu doakan juga untuk istri-istri, biar istri-istri jadi penolong bagi suaminya untuk jalankan tugas Tuhan. Anak-anak, biar jadi anak-anak yang tunduk taat, yang bisa diarahkan, dipimpin oleh bapak, oleh ibu, oleh orang tuanya. Limpahkan kasih setia-Mu, berkati setiap keluarga Tuhan, berkati setiap keluarga Tuhan, berkati saat ini berkat bagi keluarga datang, kuduskan setiap keluarga, berkati setiap keluarga, biar menjadi keluarga Shekinah glory, penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh dengan karya-Mu, jadi kesaksian Tuhan. Dan kami lihat kemuliaan-Mu. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan, supaya bisa hidupnya dipakai melakukan perintah-Mu. Jadi orang-orang yang melakukan firman-Mu, menyelesaikan tugas-Mu. Yang kekurangan berkatilah Tuhan, supaya bisa menjadi berkat. Terlebih lagi yang keluarganya sedang goyah, ini saatnya pemulihan. Tuhan, pulihkan Tuhan. Beri hati yang lembut, yang keras berikan kelembutan. Hati yang serong diluruskan Tuhan. Yang jalan buntu Tuhan buka jalan. Yang rusak diperbaiki oleh Tuhan. Yang sulit Tuhan jamah. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Kami tahu Engkau sedang berkarya dengan nyata. Kami bangga punya Allah Maha Kuasa, Maha Kasih, maka ya hadir pada saat ini. Engkau tetap hidup. Engkau datang pada setiap kami pribadi demi pribadi. Tuhan, Engkau yang berbicara, Engkau yang bangun setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau dahsyat. Kami tahu keluarga dipulihkan, dipakai oleh Tuhan luar biasa. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Kesaksian pelayananmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Seluruh kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa,
kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati kata bersama-sama. Amin. Sekali lagi kita pujikan, kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus. Dengan sukacita, saudara. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus. sampai Tuhan Dan Juru Selamat kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan sekali lagi bahagia. pujikan dengan mantap. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Pujikan Amin. dengan yakin, saudara. Sebab Pujikan dengan memiliki percaya, Yesus saudara. sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hey! Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Keluarga yang sukses dan bahagia. Keluarga yang sukses dan bahagia. Amin, saudara. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan berkati kita semua.